Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk yang menonton video ini. Pertama-tama terima kasih untuk Bapak Kusmedi untuk mengerjakan materi-materi kuliah ini sehingga kami bisa membuat aplikasi seperti ini. Aplikasi ini adalah Sistem Informasi Aplikasi Rekam Medis Klinik Ketenin. Aplikasi ini berbasis Delphi dan berdatabase Oracle. Untuk mengkoneksikan aplikasi ini dengan database Oracle, kita hanya menggunakan Adobe Connection, lalu kita memilih Microsoft for Oracle, dan kita akan memasukkan username Oracle-nya, password Oracle-nya, dan nama database-nya. Maka aplikasi ini dengan Oracle sudah terhubung. Kemudian saya akan menjelaskan semua tentang aplikasi ini. Pertama kita akan login dulu ke dalam aplikasi ini dengan nama saya Alvan, password Alvan, dan kita akan memilih jabatan sebagai kita sebagai dokter atau kita sebagai administrasi. Pertama-tama kita akan masuk sebagai administrasi, login. Nah, kita akan langsung masuk ke jendela main menu administrasi. Pertama kita akan masuk ke bagian data, yaitu kita akan menambah dokter. Tambah dokter. Nah, di sini dokter dimuat dengan cara tabel di bawah ini menggunakan SQL /bintang from dokter, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita akan mencoba memasukkan kode dokter, misalkan D05, nama dokternya Kusmedi, spesialis anak, alamat Kober, telepon 081 bla 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 bla. Setelah itu, jika kita sudah mengisi semua datanya, maka kita akan memasukkannya ke simpan. Kita klik tombol ini, klik, data dokter disimpan. SQL yang kita gunakan dalam memasukkan data ini yaitu get or replace tambah dokter, yang di dalamnya memuat 5 parameter, yaitu kode dokter, nama dokter, spesialis, alamat, dan telepon. Lalu parameter tersebut dimasukkan ke insert into dokter values parameter 1, parameter 2 sampai parameter 5. Begitu data disimpan. Lalu kita akan mencoba mengubah data dokter tersebut dengan edit data dokter, klik, maka akan muncul seperti ini. Tapi kita tidak bisa mengubah kode dokter yang awal karena dia akan kita gunakan sebagai patokan dalam mengupdate kode dokter. Kita misalkan mengubah Kusmedi, misalkan kita akan mencoba mengubah Kusmedi, kita mengubah spesialis penyakit dalam. Lalu kita simpan, tambah atau edit, klik, maka data dokter diupdate. Pada data dokter ini kita menggunakan prosedur lagi, yaitu dengan nama update dokter, yang di dalamnya juga menggunakan parameter-parameter yang ada di atas ini, yaitu kode dokter, nama dokter, spesialis, alamat, dan telepon. Lalu
dimasukkan ke update dokter set nama dokter sama dengan data yang baru, spesialis dengan nama yang baru, alamat dengan nama yang baru, nomor telepon dengan alamat baru, where kode dokter sama dengan D005. Lalu data akan diupdate. Oke. Data sudah diupdate. D005 halasmedi penyakit dalam. Lalu kita akan mencoba menghapus data ini dengan mengklik hapus data dokter. Kita klik. Nah, apakah Anda ingin menghapus data dokter D05 halasmedi? Nah, pada konfirmasi ini jika kita menekan yes, maka prosedur hapus dokter akan berjalan dengan parameter hanya menggunakan kode dokter ini D05. Jika kita klik yes, data dokter dihapus karena kita menggunakan SQL. Prosedur itu di dalamnya delete from dokter where kode dokter sama dengan D05. Lalu kita klik OK, maka data dokter yang tadi yang baru sudah hilang. Ya, kita akan melanjutkan ke tambah pasien. Pada tambah pasien, kita menampilkan ini dengan menggunakan join, yaitu join tabel pasien dengan tabel jenis kelamin dengan search sebagai berikut. Select pasien, ID pasien, pasien nama pasien, jenis kelamin nama jenis kelamin, pasien umur, pasien alamat, from pasien, join jenis kelamin, on pasien kode jenis kelamin sama dengan jenis kelamin kode jenis kelamin. Maka akan bisa tampil seperti ini. Jika tidak menggunakan seperti itu, maka jenis kelamin akan tampil hanya tampil kode-kodenya saja. Misalkan 01 sebagai laki-laki, 02 perempuan, hanya seperti itu. Tidak ada tulisan laki-laki atau perempuan. Kita akan mencoba menambahkan data. Misalkan nomor pasien P008, nama pasien Nurul, jenis kelamin laki-laki, umur 40 tahun, alamat Purwokerto. Lalu kita simpan, tambah edit. Nah, data pasien disimpan. Pada data pasien ini kita menggunakan prosedur juga, yaitu prosedur tambah pasien dengan memasukkan parameter nama pasien, jenis kelamin, umur dan alamat. Lalu kita masukkan ke dalam insert into pasien values parameter yang tadi. Lalu oke, maka data akan ditambahkan di bawah. Nurul, laki-laki 40, Purwokerto. Lalu kita akan mencoba mengedit datanya. Misalkan kita akan mengedit data Nurul yang tadi kita buat. Misalkan edit, kita akan mengganti umurnya menjadi 45 tahun. Kita lalu simpan, atau kita akan batal, kita tidak jadi menyimpan yang edit kita tadi. Ya, atau kita simpan saja, simpan. Nah, data pasien diupdate. Untuk update ini kita menggunakan SQL, yaitu prosedur update pasien, yaitu sama seperti tambah pasien tadi, menggunakan parameter nomor pasien, nama pasien, jenis kelamin, umur dan alamat. Lalu dimasukkan ke update set nama pasien sama dengan ini, jenis kelamin sama dengan ini, umur sama dengan ini, alamat sama dengan alamat ini. Lalu where kode dokter sama dengan ini, where kode pasien sama dengan ini. Maka data pasien akan diupdate. Oke. Lihat kita data Nurul tadi, laki-laki, umur 45 tahun. Nah, kita akan mencoba menghapus data Nurul tadi dengan mengklik hapus data pasien.
Apakah Anda ingin menghapus pasien P008 Nurul? Jika iya, maka prosedur hapus pasien akan berjalan dengan menggunakan parameter hanya nomor pasien ini. Lalu delete from pasien where ID pasien sama dengan ini. Yes. Data pasien dihapus. Dan data Nurul tadi sudah tidak ada dalam database ini. Lalu kita akan mencoba men-search pasien berdasarkan kategori. Misalnya kita berdasarkan kategori nomor pasien, kita misal mengklik 02. Cukup sederhana seperti itu karena kita menggunakan like teks yang di bawah ini. Kita menggunakan perintah syarat, yaitu select bintang from pasien ini, where nomor pasien ini, kategori like teks seperti ini. Dan di samping kanan kiri teks ini terdapat tanda persen, yaitu untuk menambahkan karakter. Di kanan kiri kita tidak masalah karakter apa, yang penting di dalam database itu, dalam kolom itu terdapat teks 02. Lalu kita klik search. Nah, maka akan langsung terfilter seperti ini. Hanya muncul data nomor pasien yang ID-nya ada 02. Lalu kita batal. Data akan kembali seperti pertama. Lalu kita mencoba kategori nama pasien, misalkan MyD. Lalu kita search, hanya nama pasien atas MyD saja yang muncul. Nah, kita langsung batal lagi. Kita juga bisa mengurutkan data tabel ini dengan mengklik kolom-kolom nama di atasnya ini. Kolom-kolom di atasnya, dia akan mengurutkan sesuai field di atasnya. Nah, kita akan mengklik mencoba mencetak KTB, yaitu kartu tanda berobat yang sudah kita buat. Misalnya kita akan mencetak LasMedi tadi nomor 007, cetak KTB. Maka aku langsung akan muncul report preview seperti ini. Kita akan buka kartu tanda berobat LasMedi laki-laki 30 tahun Kober. Seperti itu. Kita bisa langsung mengeprintnya atau meng-save-nya saja. Jika sudah, kita akan klik close. Kita akan mencoba data yang lain. Kita lalu ke proses kunjungan pasien. Kita masuk pada kunjungan pasien ini, kita penampilan datanya hanya menggunakan select bintang from kunjungan. Karena nama tabel ini saya namakan kunjungan. Kita akan mencoba memasukkan data baru plus nomor kunjungan kita pilih K007. Nomor pasien kita bisa memilih data yang sudah ada. Misalkan kita akan memilih P003. Tanggal ini adalah tanggal sekarang, today 4 Juni. Lalu jenis pasien, jika dia pasien baru, berarti dia akan jenis pasien baru. Lalu kita klik simpan tambah. Data kunjungan disimpan. Data kunjungan ini kita menyimpannya dengan menggunakan prosedur tambah kunjungan, ya, dengan menggunakan sama seperti tadi, nomor kunjungan, parameter-parameternya nomor kunjungan, nomor pasien, tanggal, jenis pasien. Lalu kita masukkan di insert into kunjungan, values ABT. Jangan lupa pada yang tanggal kita akan menambahkan to date dan koma parameter to date kurung buka parameter koma dan format tanggalnya yang akan dimasukkan. Misalkan DDMMYY. Lalu kurung tutup dan dilanjutkan parameter selanjutnya. Oke. Data disimpan. Data yang kita masukkan tadi setelah muncul di bawah ini. Lalu kita akan coba mengupdate-nya.
kita akan klik edit data kunjungan pasien. Kita misalkan akan mengubah nomor pasiennya, misalkan kita ubah menjadi P002. Update ini juga menggunakan prosedur update kunjungan, yaitu dengan sama seperti insert, yaitu menggunakan parameter nomor kunjungan, nomor pasien, tanggal, dan jenis pasien. Tetapi kita hanya mengsetkan 3 ini saja, karena nomor kunjungan saya akan gunakan sebagai kode untuk pencari datanya tersebut. Langsung kita akan klik simpan, maka data kunjungan akan diupdate. Dan data yang tadi telah kita buat tadi, telah kita update, telah berubah. Yang awalnya tadi P003 sekarang menjadi P002. Lalu kita akan mencoba menghapus data kunjungannya ini dengan mengklik hanya hapus data kunjungan pasien. Klik saja, maka akan konfirmasi apakah Anda menghapus data kunjungan K007 dengan nomor pasien P002. Jika kita menekan yes, maka data itu akan dihapus dengan menggunakan prosedur hapus kunjungan dengan menggunakan parameter data nomor kunjungan ini K007. Lalu akan masuk delete from kunjungan where nomor kunjungan sama dengan K007. Yes, data kunjungan dihapus. Oke. Yuk, kita akan juga searching tadi. Maaf, mungkin ada kesalahan, seharusnya ini dihapus, tapi mungkin program kita masih salah karena masih prototype. Maaf. Kita akan lanjut saja. Cari pasien di sini juga sama seperti yang tadi di data pasien. Kita bisa nge-search berdasarkan nomor pasien. Misalnya kita akan mencari pasien dengan ID P002. Lalu kita search, maka hanya ada P002 saja yang muncul seperti ini. Lalu kita akan balik lagi dan kita akan menunggu ke belakang. Nah, saat ini kita akan masuk ke tabel rekam medik pasien. Pada rekam medik pasien ini kita menggunakan 3 join. Hanya menampilkan dengan select bintang from rekam medik. Tetapi kita mempunyai tiga primary key, yaitu nomor pasien, kode dokter, dan tanggal. Ya, kita akan mencoba. Dalam administrasi dalam menu rekam medik pasien, dia tidak bisa mengubah atau menambah data rekam medik. Si administrasi hanya bisa menghapus data rekam medik pasien. Misalkan kita akan menghapus data rekam medik pasien, hapus. Apakah Anda ingin menghapus data rekam medik pasien nomor P002? Jika iya, langsung akan masuk ke prosedur hapus rekam medik. Yang di dalam parameter adalah jika parameternya nomor pasien sama dengan berapa, ini kode dokter sama dengan ini, dan tanggal sama dengan ini, maka dia akan langsung masuk delete from rekam medik where pasien sama dengan P002, and kode dokter sama dengan D02, and tanggal sama dengan to date parameter ini, format parameter. Jika klik yes, data rekam medik dihapus, maka data yang tadi kita pilih sudah terhapus. Di sini searching juga menggunakan sama seperti tadi dengan nomor pasien atau kode dokter. Sama-sama itu dengan menggunakan syarat nomor pasien sama dengan where nomor pasien sama dengan apa, seperti itu. Lalu kita akan masuk ke laporan. Di sini laporan daftar kunjungan hanya memunculkan data kunjungan pasien. Misalkan kita lihat cetak, di sini akan muncul laporan kunjungan pasien dengan data-data pasien yang sudah dimasukkan. Di sini kita menggunakan join, yaitu
select bintang from select nama pasien, jenis kelamin, nama CK, rekam medik umur, rekam medik tanggal, rekam medik jenis pasien, from rekam medik, join pasien, on rekam medik id pasien sama dengan pasien.id pasien, join jenis kelamin, on kode jenis rekam medik kode jenis kelamin sama dengan seperti itu, maka data akan dimunculkan semuanya. Lalu kita close, batal. Nah, kita masuk ke laporan rekam medik. Di sini laporan rekam medik yaitu bisa mencetak hanya pasien yang kita pilih atau semua pasien. Misalnya kita cetak semua pasien, maka akan muncul data laporan rekam medik semua pasien. Close. Kalau ini kita berdasarkan pasien saja, misalnya P01 seperti ini. Nah, lalu kita akan menjelaskan tentang trigger yang terdapat pada aplikasi ini. Trigger yang terdapat pada aplikasi ini yaitu trigger pada jumlah pasien yang diampu oleh dokter. Jumlah pasien yang diampu oleh dokter ini terhubung dengan tabel rekam medik. Kita lihat tabel rekam medik. Nah, tabel rekam medik di sini hanya terdapat satu pasien dengan dia menggunakan dokter D02 dan dokter D02 yang bernama Bebek, dia mempunyai jumlah pasien 1. Kita akan mencoba menambahkan rekam medik untuk melihat apakah trigger ini berjalan. Kita logout dulu, kita akan masuk sebagai dokter, login. Kita akan main menu dokter, yang hanya terdapat rekam medik pasien. Kita masuk. Nah, di sini kita bisa menambahkan data rekam medik, tidak seperti di administrasi. Karena role administrasi tidak boleh mengubah data rekam medik atau menambahnya. Misalnya kita akan menambahnya. Pilih nomor pasien. Ini daftar pasien yang sudah ada tadi. Misalnya kita pilih P003. Kita akan memilih kode dokter, misalkan D03, dan tanggalnya adalah tanggal sekarang. Anamnesanya dia misalkan hidung tersumbat, diagnosanya dia akan terkena flu, dan dia terapinya akan diberi obat prokol 3 kali 1 sehari. Lalu kita akan mencoba save data tersebut, simpan. Data rekam medik disimpan, maka data akan langsung muncul di bawah seperti ini. Misalkan kita akan menambah data lagi, nomor pasien misalkan kita P005, kita kode dokter D02, tanggal sekarang saja. Anamnesanya misalkan dia pusing, diagnosanya dia sakit kepala, terapinya dia mau digunakan paracetamol 3 kali 1 sehari. Kita save, data rekam medik disimpan. Oh ya, penyimpanan data rekam medik ini menggunakan prosedur insert tambah rekam medik dengan menggunakan parameter nomor pasien, kode dokter, tanggal anamnesa, diagnosa, dan terapi. Lalu dimasukkan ke insert into rekam medik, values AB parameter tadi, titik koma, enter. Akan masuk. Lalu mengeditnya juga sama menggunakan menggunakan prosedur update rekam medik. Misalnya kita akan mengupdate anamnesanya, paracetamolnya dia hanya 2 kali 1 sehari. Kita save, data rekam medik diupdate, maka terapi kan berubah menjadi paracetamol 2 kali 1. Kita akan melihat apakah trigger ini berjalan.
kita lihat balik ke tabel administrasi, logout, kita login sebagai administrasi, login, kita lihat di tambah dokter. Ya, maka jumlah pasien akan bertambah. Seperti tadi, rekam medik dokter 2 sudah memegang 2 pasien dan dokter 3 sudah memegang 1 pasien. Seperti itu trigger yang berjalan pada aplikasi kami. Kita akan mencoba trigger yang saat update. Misalkan dokter update, dokter rekam medik ini akan diupdate. Misalnya kita mau ganti dokternya menjadi D04, save, data rekam medik diupdate. Maka kita pada tabel administrasi tambah dokter, jumlah dokter akan berubah. Yang tadi sebelumnya dia akan menjadi 1 lagi, dikurangi 1, dan dokter yang baru akan ditambah 1. Trigger yang kami gunakan yaitu menggunakan perintah SQL create or replace trigger tambah data after insert or delete or update on rekam medik for each row begin if inserting then update dokter set jumlah pasien sama dengan jumlah pasien plus 1 where kode dokter sama dengan klik 2 new dot kode dokter, and if deleting then update dokter set jumlah pasien sama dengan jumlah pasien min 1 where kode dokter sama dengan titik 2 old dot kode dokter. And if updating then begin update dokter set jumlah pasien sama dengan jumlah pasien plus 1 where kode dokter sama dengan titik 2 new dot kode dokter, update dokter set jumlah pasien sama dengan jumlah pasien min 1 where kode dokter sama dengan titik 2 old dot kode dokter, and trigger. Seperti itu. Kenapa kita menggunakan new dan old? New digunakan untuk memegang data masukan yang baru. Misalkan kita tadi masukan yang baru adalah D04, maka dia akan memegang D04 dan memasukkan datanya plus 1. Dan jika satunya lagi, kita akan harus mengurangi data old dokter. Old dokter yaitu misalkan kita tadi update sebelumnya dia D02, berarti dia dipegang sebagai old dot kode dokter. Seperti itu. Seperti itulah aplikasi rekam medik kami dengan rumus-rumus SQL yang kami masukkan. Terima kasih. Tentang kami mahasiswa Teknik Informatika Universitas Negeri Jenderal Sudirman. Aplikasi ini untuk tugas mata kuliah Sistem Basis Data, dosen Pak Lasmedi Afwan. Terima kasih. Saya Muhammad Nur Alfan dan rekan saya Caraka Widartama mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.